pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tema 3, subtema 2 ya, kelas 6 SD Alam Anak Prima. Kita akan mempelajari tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang penemuan baru, sehingga kita sekarang akan melihat perubahan sosial budaya masyarakat di Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini banyak banget alat-alat elektronik yang telah diciptakan. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, melalui teknologi ini juga budaya asing mudah sekali untuk dipublikasikan sehingga diketahui oleh masyarakat yang luas ya. Akhirnya banyak yang menirukan seperti musik asing, cara berpakaian, cara berbicara, gaya rambut. Nah, ini semua disebut proses imitasi. Ya, kita coba melihat sekarang identifikasi perkembangan televisi dari masa ke masa. Zamannya Bu Hanum dulu, wah TV-nya masih besar banget, terus ada kotaknya ya, ada tempatnya, terus ada kayak rumah gitu ya, ada kakinya gitu ya. Terus dari yang besar banget televisinya sekarang bisa jadi kecil ataupun layarnya itu slim sekali. Nah, kalau dulu tabungnya aja besar banget. Ini anak-anak nanti bisa lihat ya di gambar yang sudah Bu Hanum tayangkan, perkembangan televisi dari masa ke masa, dan yang di sebelah kanan ini adalah perkembangan jam ya, dari masa ke masa. Dulu bawa jamnya itu seperti bisa dikalungin juga ya, atau dimasukin ke dalam jas bajunya itu, terus nanti dikeluarin. Lalu bentuknya juga anak-anak lihat perkembangannya sampai sekarang kita memiliki jam nih seperti ini. Sekarang Bu Hanum pakai jam. Perkembangannya tentu saja bukan langsung jadi yang seperti ini gitu ya. Nah, lalu kita juga melihat dampak penemuan komputer. Nah, anak-anak sekarang kan sudah terbiasa melihat komputer atau bahkan sudah bisa menggunakannya. Nah, siapa sih penggagas utama yang menemukan dalam penemuan komputer ini? Ya, kita akan kenalan dengan Bapak Charles Babbage ya. Seorang ahli matematik yang dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Nah, awalnya beliau itu mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika yang sering terjadi kesalahan. Sehingga dia membuat penemuan baru ini. Ya, lalu gagasan beliau itu dituangkan dalam catatan. Ada catatannya namanya Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Jadi bentuknya seperti tabel-tabel dulu. Nah, kalian lihat ini gambarnya Bu Hanum tayangin di atas ya. Pertama sekali komputer tahun 1976 seperti apa, lalu 77, lalu tahun 1980 sampai dengan sekarang perkembangannya sangat-sangat pesat. Sama dengan televisi, dulu besar banget ya, sekarang menjadi slim. Bahkan sekarang kita juga bisa bawa kemana-mana komputer ini, ya ini laptop ya yang sering kita gunakan. Nah, tentu saja dengan ada perkembangan teknologi tadi kan kita juga akan mendapatkan dampak positifnya ya. Dampak positif dari adanya komputer ini. Nah, kita akan lihat dampak positifnya itu satu persatu ya. Dampak positifnya yang pertama adalah tentu saja membantu mengerjakan tugas.
Yang kedua, kalau bisa membantu kita berarti efisien waktu untuk bekerja, cepat. Kita mengetik itu dengan sangat cepat. Lalu membantu juga menemukan informasi. Nah, lalu dengan komputer ini juga kita diberikan wawasan yang baik ya, baik dari luar maupun dalam negeri ya. Lalu yang kelima, efisien dalam pencarian data. Nah, kita kan bisa langsung klik Google, terus langsung cari datanya. Nah, tentu saja akhirnya membantu kita di dalam berkomunikasi dan memberikan hiburan juga kan. Di komputer kita bisa lihat, oh ini perkembangan di Korea sekarang sedang ada apa, hiburannya di Jepang ada apa, di Indonesia ada apa, begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada di negara-negara lain kita juga jadi bisa tahu. Lalu mampu memberikan pengetahuan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pertukaran informasi maupun data. Bu Hanum nih bisa kirim data-data ke sekolahan ya, dari rumah juga bisa dikirim. Nah, itu dia dampak positifnya. Tapi kita juga harus melihat apa sih dampak negatifnya adanya komputer. Nah, sekarang tuh lihat coba gambar-gambar tuh. Nah, dapat menyebabkan seseorang lupa waktu kalau udah di depan laptop, komputer atau tablet gitu ya. Nah, itu lupa makan, lupa mandi. Jangan sampai terjadi ya. Lalu yang kedua, banyaknya konten yang dapat merusak otak juga. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang tidak baik. Karena tadi informasi banyak banget dari negara mana kita bisa tahu. Tapi itu juga belum tentu semuanya baik. Jadi harus disortir ya, disaring mana yang bagus, mana yang enggak ya. Nah, yang ketiga, ini mata kita nih dapat merusak mata jika berlama-lama di depan komputer. Dan yang terakhir nih, dapat membuat orang kecanduan, terutama terhadap game. Jadi kalau sehari nggak pegang laptopnya atau nggak pegang gadgetnya gitu ya, nah jangan sampai terjadi. Ambillah dampak positif dari adanya komputer ini. Nah, kita juga harus ingat dampak negatif ini, jangan sampai terjadi pada kita. Oke, sekarang kita akan diskusi ya. Nanti di kelas meeting Bu Hanum akan minta anak-anak untuk mencari penemu dan manfaatnya. Lalu tuliskan dampak positif dan negatif yang ada di setiap penemuan baru. Nah, karena anak-anak harus dapat mengambil manfaat dari penemuan di berbagai bidang ya. Sekian untuk materi ilmu pengetahuan sosial pada pagi hari ini. Sampai ketemu nanti di kelas meeting. Dadah. Terima kasih.